Dan karena itu saudara-saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Tanggal 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus lahir kapan? Tidak ada orang yang tahu. Ada sejumlah orang dengan memperhitungkan kelahiran Yohanes Pembaptis berdasarkan jadwal bertugasnya Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis ini memperkirakan bahwa Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu saudara-saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah dewa yang disembah oleh hampir dunia kuno pada waktu itu, terutama di Roma. Mereka menyembah Dewa Matahari, dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaksnya ada pada 25 Desember. Karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Dengar ya, saya harap Anda dengar, dan saya harap juga yang selama ini meragukan 25 Desember dengar. Kalau ada yang bilang 25 Desember tidak dalam Alkitab, itu adalah hari lahirnya, apa itu katanya, Dewa Matahari. 25 Desember mau hari lahirnya Dewa Kucing, mau Dewa Mata Bunder, mau lahirnya Dewa Kodok Sungai, saya nggak mau tahu. Iya kan? Saya nggak mau tahu. Tapi kita tidak merayakan karena itu hari lahirnya Dewa Matahari. Kita juga nggak merayakan karena hari raya atau hari lahirnya Dewa Kodok Bunder atau Dewa apapun. Saya nggak mau tahu. Tetapi kenapa kita merayakan 25 Desember? Karena Alkitab ngomong begitu. Nah, tetapi yang saya menjadi aneh adalah ketika Anda menyerang dan berkata bahwa 25 Desember nggak dalam Alkitab. Izinkan saya menjelaskannya. Mungkin pendeta di gereja Anda tidak menjelaskan, adikku yang kukasihi. Jadi ya karena Anda hanya jemaat, ya kan, adik Lamboan ini hanya jemaat, ya saya tidak bisa menyalahkannya. Karena ada hamba-hamba Tuhan juga yang bodohnya sama gitu. Ya nggak ngerti, karena nggak ngerti Alkitabnya, nggak ngerti sejarah gerejanya, nggak ngerti sejarah tanah perjanjiannya. Tapi izinkan saya menjelaskan. Lukas 1 ayat 26. 5 dosa merayakan Natal. Loh Pak, merayakan Natal kok bisa dosa? Iya, ya. Setidak-tidaknya saya akan menyoroti 5 dosa merayakan Natal. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, ini pengantar dulu ya. Natal itu sudah berlalu. Natal artinya Christmas Day, kelahiran Yesus, ya sudahlah. Kenapa kok istilahnya Natal ya? Natal kan artinya kelahiran ya. Ya karena ada Kristus lahir itulah maka ada istilah Natal ya. Sebenarnya sudah banyak yang orang lahiran banyak. Tapi karena yang lahir itu Yesus, maka muncullah natalite ya, kelahiran ya. Ya termasuk kalender segala itu kan karena Yesus lahir kan, kalender Masehi itu ya. Oke, jadi ini yang akan saya sampaikan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara justru malah melakukan dosa ketika bermaksud merayakan Natal.
Natal tidak dilarang untuk dirayakan ya. Saya tidak pernah mengatakan melarang merayakan Natal. Saya hanya mengatakan jangan euforia di dalam merayakan Natal. Nomor 1, dosa yang kemungkinan bisa terjadi saat Anda merayakan Natal. Nomor 1, Anda mengklaim bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Itu dosa. Jangan pernah mengklaim Yesus lahir 25 Desember. Kalau kita diurut gitu ya, sejak dari Zakaria membakar ukupan ya. Zakaria kan dari kelompok Abia itu dapat giliran ke-8 ya. Menurut 1 Tawarikh 24 ayat 10 ya. Silahkan Bapak Ibu sekalian membaca dari kitab Lukas ya. Lukas tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kalau diurut-urut, Zakaria membakar ukupan, terus Elisabeth hamil 5 bulan itu tidak nongol, cuman ngumpet terus di rumah. Terus Maria itu didatengin malaikat ketika Elisabeth hamil 6 bulan ya. Silahkan Anda hitung ya. Kalau saya sih masih bisa menerima. Kalau ada pendeta yang bisa menghitung, berarti Maria hamil itu 15 Maret. Oke. Dengan menghitung dari Zakaria bakar ukupan, kemudian dia dari kelompok kelompok Abia ya. Itu masih bisa ya. Masih bisa ya. Terus Maria mulai hamil 15 Maret. Oke. Tapi yang kita tidak bisa terima ketika para pendeta blunder ya. Maria kan dikandung Roh Kudus toh Pak Pendeta, tidak mungkin disamakan dengan kehamilan manusia. Lalu supaya pas tanggal 25 Anda blunder. Maria hamil 9 bulan 10 hari itu kan blunder Pak. Ya, Anda dosa kalau mengklaim seperti itu. Alkitab tidak menulis ya. Jadi yang benar bagaimana? Oke, Yesus lahir bulan Desember, oke. Tapi tidak bisa kita menentukan tepat tanggal 25.
Tetapi tidak ada barang bagus harga murah. Nah, gereja-gereja hari ini malah tanpa sadar membelenggu orang Kristen dalam kebodohan. Kalau orang di luar gereja yang main judi segala macam nyadar, aku orang berdosa masuk neraka. Kalau mereka sadar bertobat bisa dipulihkan. Nah, orang Kristen di dalam gereja nggak nyadar dia itu nggak masuk surga, nggak nyadar itu anak Tuhan. Coba, kalau di abad-abad 14-15 gereja mengalami kesuaman, jemaat tidak boleh baca Alkitab, ya nggak boleh. Martin Luther yang menerjemahkan Alkitab, ya, dan kemudian diterjemahkan dalam banyak bahasa. Imam-imam yang seakan-akan bisa menjadi pengantara Allah dan umat. Hari ini muncul lagi itu, yang berteologi itu pendeta. Sama, kamu ya jemaat nggak usah pinter-pinter, kamu dengar khotbah aja. Dari kamu lahir sampai mati denger tok. Betul? Betul nggak? Bodoh. Anda bodoh. Anda harus sepintar saya. Walaupun mungkin tetap nggak sama, tetapi paling tidak you harus mengimbangi saya. Apa yang saya pahami di Alkitab saya ajarkan tanpa batas selama saya masih hidup. Dan saya rela Anda pinter-pinter. Betul. Memang harus begitu. Yang kedua, saya hancurkan strata. Jangan di gereja kayak ada Brahmana, Kasatria, Sudra, Wesya. Tidak ada, semua kita imamat yang rajani. Tolong ya, ini sudah banyak rusak ya, sudah merasa mental block. Saya nggak ngerti firman, saya cuma dengar firman. Saya jemaat awam, kalau awam itu artinya blow on. Aku awam. Kalau pendeta itu imam, kita awam. Siapa yang ngajarin begitu? Imam. Dulu ada lagi istilah keimaman orang awam.